Come near, all of you, for I bring the words of the Lord. Kisah Musa bagian 4. Musa memancarkan cahaya. Kemuliaan Tuhan, Samber. Kitab Keluaran, pasal 34 ayat 29 sampai 35. Setelah peristiwa penyembahan anak lembu emas yang sangat menyedihkan itu, Tuhan kembali memanggil Musa naik ke Gunung Sinai. Kali ini, Musa membawa 2 loh batu yang baru seperti yang pertama, sesuai perintah Tuhan. Selama 40 hari 40 malam, Musa berpuasa tanpa makan roti dan tanpa minum air, dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Di sanalah Tuhan menuliskan kembali isi perjanjiannya, yakni 10 perintah Allah. Di atas loh, batu yang baru. Ketika Musa turun dari gunung setelah berbicara langsung dengan Tuhan, ia tidak menyadari bahwa kulit wajahnya bercahaya. Kemuliaan Tuhan yang begitu agung memancar dari wajah Musa karena ia telah berbicara langsung dengan Tuhan. Tetapi Harun dan seluruh umat Israel takut melihatnya dan tidak berani mendekat. Musa kemudian memanggil mereka, dan perlahan Harun serta para pemimpin mendekat. Musa menyampaikan semua firman Tuhan kepada mereka. Setelah selesai berbicara, ia menutupi wajahnya dengan tudung, agar cahaya di wajahnya tidak membuat umat gentar. Namun, setiap kali Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berhadapan dengan Tuhan, ia membuka tudung itu. Dan setelah keluar dari kemah dan menyampaikan pesan Tuhan kepada umat, barulah ia kembali menutupi wajahnya dengan kain itu. Peristiwa ini menyampaikan pesan yang sangat mendalam. Perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan yang nyata dalam hidup seseorang. Musa berubah, bahkan secara fisik. Tapi bagi kita saat ini, kemuliaan Tuhan bisa terlihat dalam sikap hati, karakter, tutur kata, dan kasih kepada sesama. Kemuliaan itu bukan untuk dipamerkan. Musa tidak menyombongkan diri, meski mengalami pengalaman rohani luar biasa. Ia tetap rendah hati dan menjalankan tugas sebagai pemimpin umat dengan setia. Ia tahu bahwa kemuliaan yang terpancar dari dirinya bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan. Cahaya di wajah Musa adalah lambang dari kedekatannya dengan Tuhan. Ia masuk ke hadiratnya, mendengar suaranya, dan menerima firman-Nya. Dan karena hubungan itulah, hidup Musa menjadi terang bagi seluruh bangsa Israel. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang kerendahan hati seorang pemimpin sejati. Walau Musa memiliki kemuliaan Tuhan di wajahnya, ia memilih untuk menyesuaikan diri demi umat yang ia layani. Ia tidak memaksa orang lain menerima cahaya itu, tetapi dengan kasih dan hikmat, ia tetap menjalankan perannya sebagai perantara. Hari ini, kita semua dipanggil untuk menjadi seperti Musa, mendekat kepada Tuhan, menerima firman-Nya, dan menjadi terang bagi sesama. Dunia ini membutuhkan lebih banyak orang yang membawa damai dan kasih. Dan semua itu hanya bisa terjadi jika hati kita dipenuhi terang Tuhan. Cahaya itu bukan hanya tanda bahwa Musa telah bertemu Tuhan, tapi juga lambang dari perubahan hati dan hidup. Tuhan ingin kita pun mengalami perjumpaan pribadi dengannya dan menjadi pribadi yang memantulkan kemuliaannya kepada dunia. Adik-adik, dari kisah hari ini kita belajar bahwa berjumpa dengan Tuhan akan selalu mengubah hidup kita. Seperti Musa yang wajahnya memancarkan cahaya setelah berbicara dengan Tuhan, kita pun bisa menjadi terang bagi orang lain jika kita dekat dengan Tuhan dan hidup dalam kasih-Nya. Musa tidak menyombongkan diri. Walaupun kemuliaan Tuhan tampak di wajahnya, ia tetap rendah hati dan tetap setia memimpin umat Israel. Itu mengajarkan kita bahwa kerendahan hati adalah bagian dari kemuliaan yang sejati. Kalau adik-adik suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol suka
berlangganan di channel Kak Arfa, dan bagikan cerita ini ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya bersama Kak Arfa. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik yang terkasih.